Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya dan bersama Pak Angkus. Angkus, apa kabar? Halo, selamat pagi. Nah, sekarang saya kembali lagi di tempatnya Pak Kus yang sedang mempersiapkan magotnya untuk dipanen. Dan biasa saya ambil untuk pakan ikan nila ya. Pak Kus, Ya, sekarang panennya berapa kilo? ya kurang lebih adalah 1 kintal mungkin Keseluruhan. keseluruhan. Terus buat saya berapa kilo Pak Gus? Ada 20. Ada 20. Nah, saya mau ambil 20 kilo karena memang konsumsinya masih sedikit. Dan kebetulan hari ini Pak Gus ngasih jatah 20 kilo. Kemarin saya mintanya 30. Nggak apa-apa. Karena beliau juga masih harus nyiapin stok buat ini, buat maggot kering. Karena setiap minggunya Pak Kus pasti ada yang beli untuk maggot kering, jadi beliau harus nyiapin buat pesanan. Alhasil untuk maggot fresh nggak bisa nentuin berapa jumlah yang bisa dijual ya, karena untuk maggot keringnya sudah punya pasar sendiri. Ini maggot keringnya yang sudah siap konsumsi ya, buat ikan-ikan predator seperti cana, terus ikan hias lainnya, lohan, atau koi, itu bagus ya. Dan ini cara pengeringan dengan cara disangrai, tapi dijamin bersih, nggak ada pasirnya. Jangankan buat ikan, ini kita makan juga aman karena udah steril, karena panas ya, bakterinya pasti mati. Dan rasanya teman-teman pasti coba, harus dicoba. Kalau menurut saya ini, ketika pas makan maggot kering ini, di badan itu terasa hangat. Tuh. Untuk pakan sendiri Pak Kus ini pakai apa ini? Pakai bekas sisa-sisa makan restoran di restoran ngambil gitu. Nah, jadi untuk pakannya sendiri di pam Pak Kus ini, magotnya dikasih pakan limbah resto. Jadi beliau keliling di kota Tasik, diambilin itu setiap rumah makan atau setiap restoran. Caranya ditaruhin wadah ya, dikasih wadah, Pak Kus modal wadah, simpan di sana, dan setiap pagi beliau jemput ke. Kadang pagi, kadang sore, gimana ada waktunya. Oh iya, berarti intinya setiap hari beliau keliling-keliling ya, mengambil limbah-limbah resto atau SOD ya. Boleh tanya nggak Pak Kus, untuk maggot sendiri yang Pak Kus budidayakan, pakannya dari limbah resto, terus usia panen itu bisa di hari keberapa? Ya rata-rata kalau dipanen kebanyakan hari ke-18, 17. Yang sekarang Pak Kus panen ini usia berapa ini? Ini mau udah 20 hari. 20 hari. Ini maggotnya teman-teman yang usia 20 hari katanya ya, sedang ya. Ini untuk pakannya sendiri nih Pak Kus, di fermentasi atau tidak?
Kebetulan jadi nggak difermentasi, soalnya begitu datang juga langsung dikasihkan, Oh iya, iya. langsung dikasihkan ke magotnya. Berarti Kecuali kalau misalkan banyak, nah lebih pakan baru difermentasi. oh berarti kalau ada lebih ya Pak Kus, Ya, ya? kalau ada lebih difermentasi. Siap. Nah, jadi memang untuk maggot sendiri itu kita nggak bisa tentuin ya harus harus fermentasi atau tidak, karena yang namanya limbah itu ketersediaannya tidak menentu, kadang lagi banyak kadang sedikit. Kenapa nggak bisa stabil seperti itu? Jadi terkadang kasusnya itu ketika maggot banyak, pakan sedikit, akhirnya pasti habis, jadi nggak sempat fermentasi. Kadang-kadang juga maggot sedang sedikit, yang memang sedang sudah makan, posisi limbah banyak. Nah, mungkin dalam kasus seperti itu masih bisa ada sisa untuk difermentasi. Tapi kadang-kadang hari ini misalkan dapat banyak, besok kita nggak tentu. Misalkan hari ini ada sisa, kemungkinan buat besok, kecuali kita mendapatkan limbahnya itu sudah dalam skala besar ya, dan kontinu ya, kayak gitu. Jadi sistemnya bisa kita atur sedemikian rupa bagaimana caranya supaya terus bisa, misalkan kalau untuk targetnya harus difermentasi ya, tapi secara sederhana Pak Kus menjalankannya seperti itu. Kalau ada sisa baru difermentasi, tapi kebanyakan itu langsung habis setiap hari. Dan inilah salah satu orang yang berjasa untuk mengurangi sampah di Kota Tasikmalaya. Salah satunya, kebetulan yang lainnya saya belum mengunjungi ya, dan baru Pak Kus yang saya bagikan di sini di channel saya. Jangan lupa untuk tetap dukung ya channel saya ini untuk memberikan informasi seputar maggot di Tasikmalaya. Mudah-mudahan ke depan banyak dari pihak pemerintah, dari masyarakat juga mau ikut berkontribusi sama kita para pembudidaya maggot. Karena kalau teman-teman tahu nih ya, khususnya warga Tasikmalaya, kalau kalian pernah main ke TPA, sampah yang kalian setiap hari buang itu sekarang sudah nggak muat di TPA. Jadi para petugas TPA itu sudah bingung untuk menyelesaikan masalah di sana, masalah sampah ya khususnya. Dan kita sebagai pembudidaya maggot hanya bisa berkontribusi dengan apa yang kami mampu ya, termasuk Pak Kus, misalkan beliau mampunya membereskan limbah resto, alhamdulillah, misalnya dalam volume atau dalam jumlah 1 kintal per hari atau 30 kilo per hari, itu lumayan sudah mengurangi minimal berapa persen lah gitu. Harapan saya adalah dengan adanya video ini masyarakat bisa sadar untuk mulai memilih sampah di rumahnya masing-masing, mulai bijak, jangan dibuang ke selokan, mulai dipisahkan antara sampah organik sama non organiknya, yang nggak bisa dimakan maggot dipisahin gitu kan, agar kami para pembudidaya maggot tidak mengalami kesulitan. Maksud hati ingin membantu menyelesaikan sampah, tapi kalau kasusnya segala macam ada, itu bukan masalah, bukan malah menyelesaikan, jadi malah menambah masalah baru di tempat kami. Jadi ayolah kita bersama-sama bergerak ya.
untuk kebersihan, khususnya kota kita Tasikmalaya, kota yang katanya resik, kota resik, kota Tasik, kota resik gitu. Tapi sampahnya banyak, bos. Jadi para pejabat, para pemerintah ya, ini orang-orang yang berjasa di sampah itu berikanlah ke apa namanya Pak Kus, kesejahteraan buat mereka, minimal Dukungan. diberikan dukungan, memfasilitasi, Oh, iya. walaupun tidak secara materi tapi dibantulah apalah yang sepantasnya supaya kita berada di posnya masing-masing gitu. Kita sebagai pembudidaya menginginkan apa ya, kesejahteraan mulai ketika maggot itu melimpah, kita tidak apa bingung menjualnya. Nah, itu juga sebagai PR. Walaupun kami sebenarnya terus berjuang untuk menjualnya secara pribadi, menawarkan ke sana kemari. Tapi alangkah baiknya jika semuanya terkoordinasi dengan baik. Begitu ya Pak Kus ya. Betul, betul, betul. Jadi harapan Pak Kus sekarang apa ini? Ya, kalau harapan saya ya sebetulnya ingin berkembang lebih besar lah istilahnya, berkembang lebih besar dan tetap konsisten pada maggot, dan juga untuk itu aja membantu kebersihannya saja gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton untuk video ini, dan nanti kita lanjut video berikutnya bersama Pak Kus. Assalamualaikum.